Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Zainuddin 75. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapang dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 di BUMDes Sari Arta, Desa Pulau Sari, Kabupaten Jombang. Dengan dosen pembimbing praktik kerja lapang Bapak Andri Kisroh Sugiono, SPMP, PhD, dengan dosen penguji Ibu Sri Ratna Triyasari, SPMP. Untuk pembahasannya ada 6. Yang pertama, skema praktik kerja lapang. Yang kedua, pendahuluan meliputi latar belakang, rumus masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metode pelaksanaan meliputi lokasi PKA dan waktu pelaksanaan. Yang kelima, hasil dan pembahasan meliputi profil BUMDes, kegiatan BUMDes, pengelolaan media sosial BUMDes, dan kondisi BUMDes. Dan yang keenam, penutup atau kesimpulan, serta saran. Yang pertama, skema praktik kerja lapang saya yaitu BW, yang berarti BUMDes yang saya tempati untuk PKL sudah memiliki website atau media sosial. Selanjutnya, pendahuluan. Perguruan tinggi ingin meningkatkan performa terutama dalam hal yang berkaitan dengan kualitas mahasiswanya agar saat lulus nanti dapat bersaing di era globalisasi ini. Maka dilakukannya praktik kerja lapang sehingga apa yang didapat di bangku kuliah dapat diterapkan di dunia kerja. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini perlu adanya penyesuaian yang mengharuskan kegiatan praktik kerja lapang dilaksanakan secara daring atau online. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana profil BUMDes Sari Arta. Yang kedua, bagaimana kondisi dan pengembangan BUMDes Sari Arta. Yang ketiga, bagaimana tata kelola pada BUMDes Sari Arta. Dan yang keempat, bagaimana proses pembuatan website media sosial BUMDes Sari Arta dan dampak yang diharapkan. Tujuan, untuk mengetahui profil BUMDes Sari Arta, untuk mengetahui kondisi dan pengembangan BUMDes Haryata. Yang ketiga, untuk mengetahui tata kelola pada BUMDes Haryata. Dan yang keempat, untuk mengetahui proses pembuatan website dan media sosial BUMDes Haryata beserta dampak yang diharapkan. Manfaat meliputi bagi mahasiswa praktek kerja lapang dapat mengetahui tata kelola pengembangan pembuatan artikel dan kondisi BUMDes Haryata. Sedangkan untuk instansi atau BUMDes Haryata dengan memanfaatkan sumber daya yang potensial dapat membantu menyempurnakan pekerjaan serta kegiatan PKL. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan BUMDes adalah lembaga usaha masyarakat dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kegiatan ekonomi di desa dapat dilihat dari dengan berjalannya suatu BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial atau lembaga komersil. Pendirian BUMDes berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Menurut Mufis dan Latifah tahun 2015, media sosial yang diterapkan dalam pemerintahan adalah salah satu bukti nyata inovasi terhadap tata kelola pada pemerintahan yang memanfaatkan adanya teknologi. Media sosial yang merupakan halaman atau aplikasi yang memberikan kesempatan penggunanya dapat mengunggah berbagai konten ke dalam jejaring sosial sehingga dapat dikonsumsi oleh khalayak umum menurut Rustiana tahun 2018. Website merupakan situs atau kumpulan halaman yang berfungsi menampilkan suatu informasi data berbentuk teks, data gambar, diagram, dan gerak, data suara, data video, dan keseluruhan yang bersifat statis ataupun dinamis, sehingga tersusun satu rangkaian yang saling berhubungan dengan jaringan yang disebut dengan hyperlink, menurut Harmintias tahun 2014. Sedangkan menurut Hawaniar Supriyarjo tahun 2013, desa wisata merupakan sebuah pariwisata yang memanfaatkan potensi yang dimiliki suatu desa, kemudian dilakukan pengelolaan untuk memajukan desa tersebut. Sehingga desa wisata merupakan suatu bentuk penggabungan aktivitas dari suatu hal yang menarik, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang dikelola dengan manajemen tata kelola sesuai dengan tradisi desa setempat. Metode pelaksanaan lokasi PKL ini dilaksanakan di BUMDes Sari Arta, Desa Pulau Sari, dengan alamat Jalan Anjasmara nomor
313 Desa Pelosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 61474. Waktu pelaksanaan PKL ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari tahun 2021, dilakukan secara online atau work from home dengan beberapa kali hadir di kantor BUMDes Sari Arta. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Profil BUMDes Sari Arta. BUMDes Sari Arta merupakan lembaga sosial milik desa yang berada di Desa Pelosari, dibentuk pada tahun 2015 atas dasar untuk memberikan wadah sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan dibentuknya BUMDes Sari Arta adalah diharapkan dapat mengembangkan serta berbagai wadah berbagai kegiatan perekonomian untuk meningkatkan taraf perekonomian pada masyarakat Desa Pelosari. Sejarah pembentukan BUMDes Sari Arta. Pembentukan BUMDes Sari Arta berdasar pada Peraturan Desa Pelosari Nomor 3 Tahun 2015 mengenai pembentukan badan usaha milik desa pada Perundang-undangan Desa Pelosari tahun 2015 tersebut, Nomor 8 pada tanggal 3 Maret 2015 menjadi tonggak diawali berdirinya BUMDes Sari Arta dengan dana awal sebesar 354.922 sekian, bersumberkan pada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan tabungan masyarakat serta lainnya. Struktur organisasi BUMDes Sari Arta terdiri dari Dewan Komisaris atau penanggung jawab, Dewan Direktur Utama, Sekretaris, Bendahara, serta pengawas. Komposisi kepengurusan di setiap unit usaha diatur melalui anggaran rumah tangga masing-masing unit usaha pada BUMDes Sari Arta. Tugas dan wewenang komisaris. Yang pertama, memberikan nasihat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Yang kedua, memberikan saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes. Yang ketiga, mengawasi atau melaksanakan pengendalian kepada direktur kepada unit usaha dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes. Yang keempat, mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan usaha BUMDes di setiap unit usaha. Yang kelima, meminta penjelasan dari direksi atau pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes. Yang keenam, mencegah atau melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes. Selanjutnya, tugas dan wewenang Direktur Utama. Yang pertama, mengembangkan dan membina seluruh kegiatan unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat melayani kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menghimpun dan membuat laporan bulanan serta seluruh kegiatan unit usaha. Yang ketiga, melaporkan perkembangan usaha pada masyarakat minimal 2 kali dalam 1 tahun melalui kegiatan tilik warga bersama-sama dengan pemerintah desa. Yang keempat, meminta penjelasan pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes. Yang kelima, melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes. Dan yang keenam, berdaya guna dan berhasil guna untuk pelayanan masyarakat. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan BUMDes Sari Arta. Untuk unit yang pertama, jasa pelayanan simpan pinjam atau OYP. Untuk unit yang kedua, unit pelayanan bayar online atau PPOB. Unit yang ketiga, unit toko desa. Dan unit yang keempat, perancangan pengembangan potensi desa Goa Ngesong. Hasil pembahasan yang selanjutnya yaitu pengelolaan media sosial BUMDes Sari Arta. Di samping tersebut itu merupakan contoh gambar dari website Desa Pelosari dan akun Instagram Desa Pelosari. Pengelolaan media sosial BUMDes Sari Arta masih tergabung dengan pemerintahan Desa Pelosari seperti website, Instagram, dan Facebook yang berjalan dengan baik. Akan tetapi belum adanya tim admin sendiri yang masih dikelola oleh sekretaris desa. Pada saat pelaksanaan PKL, pihak desa tidak memperkenankan untuk mengelola website sehingga disarankan untuk membuat media sosial. Dikarenakan akun yang digunakan milik pribadi, kemudian mahasiswa telah memposting 7 postingan selama pelaksanaan PKL berlangsung. Selanjutnya, kondisi BUMDes Sari Arta. Pengelolaan BUMDes Sari Arta dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai unit yang telah berjalan dengan cukup baik dalam hal publikasi. Contohnya BUMDes Sari Arta yang telah melaksanakan dan mempunyai website resmi di Kecamatan Bareng. Kemudian pada unit pengembangan desa wisata Goa Ngesong ini pada tanggal 9 Februari tahun 2021 telah melakukan musyawarah desa yang membahas mengenai negosiasi lahan wisata yang telah bersengketa dengan lahan adat.
masyarakat setempat. Sekedar informasi sampai saat ini perkembangan wisata tersebut, cukup pesat sekitar 80% perkembangannya. Di Desa Pelosari sendiri, sudah ada wisata Candi Arimbi. Di pandemi COVID-19 ini masih tetap, ada wisatawan yang masih datang sekedar hanya untuk bersuah foto atau melihat sejarah peninggalan Majapahit. Selanjutnya kesimpulan, BUMDes Sari Arta berada di Desa Pelosari, Kecamatan Bareng, berdiri tahun, 2015, bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian pada masyarakat Desa Pelosari sehingga dapat mendorong sumber daya yang memiliki, melalui kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, kondisi BUMDes Sari Arta sangat baik jika dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan dan pengembangan yang telah dilakukan selama 6 tahun berjalan. Terdapat 5 unit kegiatan BUMDes, di antara kelima unit tersebut dapat pada unit desa Mart atau toko desa berhenti, dan unit pengembangan desa wisata Gua Ngesong masih tetap dalam tahap negosiasi dengan pemilik lahan, selebihnya berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengelolaan BUMDes pada BUMDes Hayarta dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Pelosari dengan direktur utama yang dijabat oleh Bapak Sugeng Mulyono Utomo, SIP. Yang keempat, pengelolaan media sosial BUMDes Sari Arta masih tergabung pada pemerintah desa yang berjalan dengan baik, akan tetapi belum adanya tim admin sendiri yang masih dikelola oleh sekretaris desa. Sehingga saran saya diharapkan setelah selesainya praktik kerja lapang, pihak BUMDes selalu melakukan pembaruan pada media sosialnya yang ada dengan memposting konten mutakhir. Yang kedua, setelah dilakukannya pengembangan media sosial, kedepannya diharapkan dapat merekrut sumber daya manusia yang nantinya dapat mengelola dengan baik media sosial pemerintah desa ataupun BUMDes Sari Arta, dikarenakan Desa Pelosari ataupun BUMDes Sari Arta memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.